Salam sehat untuk Indonesia dan kita berharap Indonesia senantiasa dilindungi juga dari pandemi yang masih berhadapan dengan kita. Dan kita menyadari juga situasi sekarang masih perlu tantangan, jadi saya bersama Mas Haris di Perspektif Haris Turono mengajak teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya Mas ya. Nggih, Setuju? setuju. Dan kita berjumpa di episode yang ke-18. Namun mohon izin tanpa bermaksud lain ucapan, lain perbuatan, barusan ngomong prokes, tapi kita izin biar ngobrol dengan sehat. Kita buka dulu maskernya kita ya Mas Nggih, ya, izin nggih, ya. nggih. Teman-teman, kita mau ngobrol dulu. Karena ini membicarakan sesuatu yang katanya gawat loh, waduh. Kita teman-teman setelah diskusi terkait dengan ibu kota negara dan berbagai macam diskursus yang berada di ruang publik, kita kembali lagi membahas ukuahnya Mas Haris di Komisi 6. Nggih. Yaitu adalah soal setrum-nyetrum. Asik. Ini utangnya PLN udah bikin kita gemeter. Katanya ratusan triliun loh Mas. Asik. Dari dimulai digoreng buzzer sampai digoreng sama para stakeholder sampai Ya. akhirnya kita sendiri masyarakat melihat bahwa kok mengerikan ya angkanya gitu sampai 500-an triliun. Betul. Itu fakta atau Asik. Ya, sebetulnya hanya framing aja Mas, gimana? Ya gini, ini baru start ya, langsung pertanyaannya apa? Sesuai evaluasi ya. Kita harus langsung. Halo berat. Jos, gimana Mas? Gini, jadi memang PLN adalah salah satu BUMN dengan hutang terbesar di Indonesia. Itu fakta Mas. Fakta, ya. Total utangnya di 2022 ini sudah turun, Mas Angga, 460 triliun. Dan di awal 2021 sempat mencapai 650 triliun. Gede sekali memang, Mas Angga. Ya, kita lihat direksi yang baru, dirut yang baru ya, yang baru dilantik pada 6 Desember 2021, Mas Darmawan Prasojo ya. Mas Darmo ini saya yakin ya ditunjuk juga untuk memberesi ini. Dan Mas Darmo ini kan bukan orang baru di PLN, nggak ujuk-ujuk turun dari langit ya. Dari 2019 beliau sudah menjadi wadirut, sehingga tahu dalam-dalamnya itu seperti apa dan tahu bahwa perusahaan ini punya utang yang cukup besar, 460 triliun, hampir seperempat dari APBN Indonesia. Nah itu dia, angkanya kan besar dan tuh harus ada tata kelolanya ya Mas. Betul. Dalam artian gini, saya pengen lihat dari secara rekam jejaknya aja deh, bahwa direksi PLN, pucuk pimpinan itu tidak sedikit toh yang akhirnya mampir di Kuningan loh Mas. Betul. Di gedung, dari belum gedung Merah Putih sampai sekarang gedung Merah Putih tuh betul. bahkan ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sifatnya administratif yang akhirnya menyebabkan juga ada perputaran pemain di dalam. Nah ini apakah sebetulnya ada bahaya, ada masalah laten atau ada satu tata kelola governance yang sebetulnya perlu secara substansial mesti digebrak ini Mas, atau gimana? Jadi begini Mas Angga, bahwa PLN itu ya satu sebagai PT ya, dia kena undang-undang PT. Perseroan ya. Perseroan terbatas, artinya adalah dia harus mencari keuntungan. Tapi di samping itu PLN tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi tentu menyelenggarakan usaha kelistrikan ya bagi masyarakat ya, dengan mutu yang memadai dan juga menjalankan penugasan pemerintah di ketenaga listrikan. Salah satunya adalah elektrifikasi sebesar 100% harapannya. Jadi memang tidak melulu mencari keuntungan. Ini nomor satu dulu yang dicatat. Ya. Kemudian banyak orang ngomong bahwa PLN kok bisa rugi ya, monopoli. Nah, rugi, sama kan, ya kan? sama nih kita. Iya. Karena nggak nalar kan, ibaratnya dalam satu pasar, satu penjual, satu pemasok, kok nggak bisa price setting tuh Mas. Nah, itu dia. Jadi monopoli PLN ini hanya di bidang distribusi. Ini yang kudu dicatat. Ya, di bidang supply-nya, pembangkitan PLN tidak monopoli. Tetapi PLN membeli dari listrik-listrik swasta, dari Independent Power Plant, IPP. Dan aturan menyatakan Permen ESDM ya nomor 3 2015, berapapun yang dipasok oleh IPP ya harus dibeli oleh PLN. Masalahnya disalurkan atau tidak disalurkan, PLN harus beli, PLN harus bayar.
Ya. Oke. Nah, terjadi COVID, terjadi penurunan demand, Konsumsi listrik menurun. konsumsi listrik menurun, ya tetap harus dimakan itu. Setrumnya masih tetap Setrumnya ditelan. harus dimakan, ditelan. Ya akibatnya rugi. Meriang. Keseringan disetrum lagi orang nggak meriang. Ya Iya kan? itu satu hal ya. Tapi masyarakat nggak banyak tahu loh Mas terkait ini. Saya yakin ya, sih. heeh, Jadi beban itu karena memang ada penurunan konsumsi listrik, tetapi memang ada kewajiban ya untuk tetap menyerap. menyerap. Lah kok ada peraturan berbunyi seperti itu, ya kan? Nah kalau tidak seperti itu, tidak ada satupun independent power plant swasta yang mau investasi di kelistrikan, Karena pembeli nggak ada yang lain. karena dia tidak bisa menyalurkan, Ya. ya kan? Yang bisa menyalurkan hanya PLN, monopoli di situ. Nah, maka dari itu ya ada kerugian di sana. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua, kita tahu yang sering dibahas di media lah tentang mega proyek 35 megawatt ini 35 gigawatt ya. Gigawatt ini tadinya ini didesain untuk mengantisipasi pertumbuhan listrik yang sebesar 20%. Karena pertumbuhan ekonomi di level 6%, 7% itu listriknya akan butuh terus. Karena tidak mungkin ekonomi bisa tumbuh kalau listriknya tidak ada. Bayangin Mas Angga, kalau listrik tidak ada, ya, gimana mau ngecas handphone? Gimana kita mau podcast dan seterusnya? Masa mau gue sepeda? Ya, gue Nggak sepeda penuh- untuk nggak ngisi penuh-penuh, baterai ya. nggak penuh-penuh Mas. Kemang kaki gue, sikilku kemang ya. Nah, maka dari itu pemerintah menyiapkan 35 gigawatt. Ya, pembangunannya yang harusnya diharapkan selesai 2019. Tapi kita tahu bahwa proyek ini molor baru akan selesai 2025 estimasinya. Jauh sekali ya molor. Ya, tentu ini menimbulkan kerugian yang besar. Ya. Nah, berikutnya tadi Mas Angga sudah ngomong mengenai tata kelola. Ya, kita tahu bahwa tiga ya, paling tidak 3 dari 5 direksi PLN ini kan terseret kasus hukum ya. Betul. Mulai dari Pak Edi Widiono, Nur Pamuji, Sofyan Basir ya, bahkan Pak Dahlan Iskan sempat diterapkan sebagai tersangka walaupun tidak akhirnya bebas ya. Nah ini jadi hal yang menarik ya. Tidak mudah menjadi seorang direktur PLN ya. Kalau pilihannya misalkan, apakah saya harus mematikan listrik ya, karena tidak ada suplai yang cukup, atau ini bisa diatasi dengan ngambil keputusan membeli katakan diesel ya. Bagi direksi PLN ini dua-duanya susah sekali. Ngambil ini kena KPK, ngambil ini dicopot. Karena udah ada contohnya ya, listrik mati dicopot kan. Ya. Sehingga memang tidak mudah. Nah, harapannya di tangan direksi yang baru ini ya, harapannya akan ya mampu untuk menangani lah problem-problem seperti ini. Dan juga kita menyadari Mas Angga ya, bahwa direksi PLN ini masa dinasnya pendek-pendek semua. Berapa tahun sih Mas dari Rata-rata catatan 2 masa? tahun. Baru kenalan itu Nah, mah. maka dari itu 6 bulan untuk sosialisasi, konsolidasi internal, sesudah itu tengok kiri, tengok kanan habis. Iya, baru Inilah. memahami masalah Ya. mungkin 6 bulan Ya. ya Mas ya. Ya contoh ya, Fahmi Mohtar itu 1,5 tahun, ya. Kemudian Dahlan Iskan, ya 2 tahun. Nur Pamuji 3 tahun, ya. Kemudian Sofyan Basir cukup lama ini 4 tahun, Ya. dan Pak Zul ya kurang dari 2 tahun. Nah, sehingga dengan masa jabatan yang sangat pendek, dan apalagi BUMN punya karakteristik yang khusus. Misalkan Mas Angga diangkat sebagai dirut, kalau di swasta kan Mas Angga bisa menyusun timnya, tim direksinya, Ya. orang-orang yang satu visi, satu value, ya sudah kenal lama, chemistry-nya sama, dapat untuk bareng-bareng kan berjuang untuk perusahaan. Di BUMN kan tidak bisa. Panjenengan tidak bisa menentukan siapa wakilnya, siapa direksi yang lain, ya. Dan kita semua tahu direksi yang lain nyantolnya ke sana, direksi ini nyantolnya ke sini. Sehingga ini tidak mudah dengan jangka waktu yang sangat pendek. Tentu
tidak mudah untuk memperbaiki kinerja organisasi, apalagi di masa di masa panjang akan susah sekali. Makanya Mas Haris tuh selalu, kalau saya boleh memperhatikan pemikiran bahwa dukungan politik tuh penting ya Mas. Makanya akhirnya selalu Mas tawarkan kalau memang kita mau buka-bukaan, kita mau memperbaiki, dukungan politik apa yang mau diminta. Yes, itu kata kuncinya di sana Mas Angga. Jadi tidak boleh terlalu pendek. Ya. Berarti itu akan jadi catatan ya Mas untuk akhirnya Mas juga mungkin memberikan itu masukan kepada saya Menteri sampaikan, BUMN. ya, kepada Kementerian BUMN, pada Menteri BUMN, kepada Wamen ya, bahwa jangka waktunya jangan terlalu pendek. Silakan pilih orang terbaik. Ya, di direksi silakan pilih orang terbaik dan kasih kesempatan untuk bekerja ya, selama kinerjanya bagus, ya tidak perlu diganti. Oke. Gitu, Berarti itu akan jadi perhatian juga untuk kedepannya, bahwa harapannya ada kesinambungan ya dari kepemimpinan. Dan kemudian Mas, nih sebetulnya ntar saya takut diomelin sama Mas Haris nih, karena pertanyaan akan melebar. Ngomongin batu bara. Nah, secara perkembangan di terakhir-terakhir ini kan kemarin Presiden udah bilang ketok, stop 1 Januari sampai 31 Januari, sebulan. Ngangengong udah kayak mobil klakson, akhirnya ada relaksasi. Betul. Gitu. Bahkan katanya ada yang nyeletuk gini, nih aku dimarahin gak nih Mas Haris? Presiden aja ada yang bisa ngatur loh. Katanya gitu loh. Presiden aja ada yang bisa ngatur loh. Mereka udah diputuskan 1 bulan, Menteri SDM harus ngeluarin surat langsung. Itu ada pembatasan sementara. Namun kemudian akhirnya dikasih relaksasi gitu. Per 12 Januari. Per 12 Januari dikasih relaksasi. Plus juga akhirnya terakhir kita melihat Kementerian BUMN sudah langsung bikin movement yang sangat besar, yaitu adalah mau bikin subholding. Ini sebetulnya apa nih masalah baru ketemu sekarang Mas? Atau gimana kok? Kan pada pinter-pinter ya, menteri sebelum juga pinter, direksi pinter, tapi kok akhirnya baru sekarang? Ada sebab apa sih Mas dengan batu bara ini kita? Mas Angga, kita tahu ya 60% pembangkit yang dimiliki oleh PLN adalah PLTU ya, sehingga dia menggunakan batu bara ya sebagai bahan baku, bahan energinya. Ya, yang pakai gas hanya 27% dan kira-kira 13% energi baru dan terbarukan. Ya, ini masih separuh dari target di 2024 yang harus nantinya mencapai 23%. Ini yang pertama. Nah, ketika pasokan batu baranya tidak ada, maka ya ada ancaman akan pemadaman. Karena tidak ada energi pembangkitannya. Nah, ini penting Mas Angga, kok tidak ada? Karena harga batu bara naik. Dan kenaikannya tidak masuk akal. Berapa sih Mas? Dari $70 per metrik ton, pernah naik sampai ke 210. Besar sekali naiknya. 3 kali lipat. Wow. Ya. Duit itu Mas? Duit ya, 3 kali lipat. Cuannya nggak tahan. Nah, itu ini dia. Pasar dunia naik sampai 210, walaupun kita stabilize sekarang di 150, 156. Ya. Tapi pada harga seperti itu, maka semua pemain batu bara memilih untuk melakukan ekspor. Ya kan? Jadi itu satu implikasi yang logis ya Mas sebetulnya. Oke. Sementara PLN hanya boleh membeli batu bara pada harga 70. Moratoriumnya demi kontraknya pendek ya kan? Seperti itu. Sebenarnya Mas Angga sudah dikasih rambu-rambu, yaitu DMO, Domestic Market Obligation. Semua pemain batu bara ya wajib 25%-nya dijual untuk memenuhi DMO. Sehingga dengan hitungan ini silakan sisanya diekspor pakai harga internasional. Tapi 25% harus dijual di pasar domestik untuk pembangkitan domestik. Nah, persoalannya adalah BUMN menjalani, tapi yang lain ya tidak menjalani. Mereka memilih jual ya di luar. Karena lebih banyak swastanya Mas ya. Ya, swastanya banyak dan harganya. Ketimpangan harganya terlalu besar. Ya. Tapi $70 ya tadi per metrik ton itu sebenarnya masih wajar nggak sih Mas? Kan mungkin Mas punya referensi juga. Iya, ini kan komoditi yang harganya ditentukan oleh international market. Kita tidak bisa ngomong bahwa ini wajar atau ini tidak wajar. Indonesia walaupun eksportir batu bara besar, tapi kita kan price taker. Kita hanya ngambil harga dari pasar internasional, pasar komoditi.
ketika kebutuhan dari banyak negara kemudian meningkat dan harganya meningkat, ya harganya naik. Dan akibatnya adalah terjadi seperti ini. Nah, celakanya sanksinya ini kecil sekali. Tadinya $3 per metric ton. Nggak Di mana sebanding. selisih harga seperti ini. Tidak sebanding. Ya mending bayar denda aja deh. Ya, bayar denda saja. Nah, ini tentu yang menyebabkan pemerintah kemudian mengeluarkan keputusan. Kalau dibiarkan pemadaman, dan ini akan mengganggu kalau pemadaman ini. Karena cadangan batu bara PLN di beberapa pembangkitan bahkan hanya dalam hitungan hari. Ya, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Ya, maka dilarang ekspor di bulan Januari saat itu diputuskan. Nah, kemudian seperti Mas Angga ngomong, keputusan ini membuat gaduh. Gaduh banget itu. Gaduh banget di domestik sendiri. Para pemain batubara besar, kita tahu lah orangnya siapa-siapa, ya terganggu, cuannya hilang, ya kan. Kesempatan harga tinggi sekali kok Nggak nggak tiap boleh, hari loh, iya, ya. nggak tiap hari kok nggak boleh ekspor, ya kan. Di samping itu di internasional juga teriak-teriak Jepang, Iya, ya. secara formal loh Iya Jepang tuh dong. ngomong tuh. Korea Mereka, ya juga. Korea, Jepang, ya negara-negara pembeli batu bara kita kan sudah kontrak jangka panjang. Ya, tahu-tahu di stop seperti itu, pembangkitan mereka mati nanti. Ya, dan ini juga tidak bagus ya sebenarnya untuk kerjasama, sehingga tentu mereka teriak juga memberikan tekanan-tekanan politik. Jadi jangan hanya dilihat bahwa presidennya sudah menentukan kemudian kalah oleh keputusan dari menterinya ya, yang kemudian merelaksasi, tetapi melihat petanya secara keseluruhan bahwa memang yang keberatan dengan ini bukan cuman kita, tapi ada kontrak-kontrak internasional yang harus dipenuhi. Dan paling tidak sekarang diberikan izin ekspor terbatas. Ya. Sebenarnya kalau ditetapkan aja Mas Angga, DMO-nya penuhi, sisanya silakan ekspor. Itu tidak ada masalah Mas Angga. Masalah kepatuhan pelaku usahanya ini yang jadi catatan. Dan dendanya gedein, segede harga ekspor. Nah, nggak ada yang berani main-main deh. Nggak ada yang berani, percuma toh. Ya. Akan ruginya lebih gede. Kalau melanggar, ditutup. Minimal bangkrut lah ya, Ya. karena bayar denda ya. Jadi memang situasinya dilematis. Jadi memang mungkin kita juga mestinya punya catatan juga ya untuk orang yang memberikan masukan kepada pembuat kebijakan kita ya, bahwa memang keputusan itu tidak hanya dimensinya dalam jangka pendek, tetapi juga ada masalah jangka panjang yang mesti kita pertimbangkan, dan itu juga jadi catatan juga. Tapi bukan berarti itu satu keputusan yang salah, tapi adalah melihat perkembangan yang terjadi di pasar ya. Karena teman-teman tahu bahwa itu tadi Mas Ari sempat ngomong, negara-negara maju seperti Jepang dan Korea pun secara formal menyatakan protes ya terhadap itu. Nah terus Mas tadi kan untuk monopoli distribusi gitu, distribusi PLN yang hanya sole player gitu. Jadi sebetulnya perlu nggak sih ada investasi dari luar gitu untuk akhirnya men-shake the balance gitu agar jadi minimal nggak main-main lah gitu. Dipaksa untuk bersaing. Dari sisi distribusi rasanya lebih bijak untuk monopoli dari sisi distribusi. Karena asing, kalaupun swasta, ndak harus asing, swasta mana mau melayani daerah-daerah tertinggal, terluar, terdepan, ya kan, yang konsumsinya kecil, biaya jejaringnya mahal sekali, kan, tentu ndak mau yang seperti itu. Sehingga dari sisi distribusi, tetap menurut saya monopoli di tangan PLN. Ini juga sudah dikatakan oleh Menteri BUMN ya, akan dibentuk holding. Ya, holding di mana PLN sebagai holding monopoli di distribusi. Sedangkan untuk pembangkitannya akan dibikin subholding untuk pembangkitan. Nah, di sini investasi asing, investasi dari manapun juga silahkan welcome. Tetapi harus disadari Mas Angga, dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat gara-gara COVID ini ya, kita tahu bahwa sekarang listrik oversupply. Saat ini di saat kita mumet utang segala macam, ternyata listrik kita oversupply karena saat ini ya kan. Nah, tetapi kedepannya tentu kalau tumbuhan ekonomi semakin meningkat, investasi juga masuk ya Mas. Nah,
saya juga beberapa hari yang lalu ya mendengarkan paparan dari Mas Darmo nih tentang strategi PLN ke depannya. Ya, bahwa arahan dari Presiden jelas, tekanan dari internasional jelas, bahwa kita harus mengarah pada zero emission. Bahkan dunia mematok 2050 itu zero emission. Artinya adalah pembangkitan-pembangkitan yang menimbulkan polusi seperti batu bara ini akan dikurangi secara bertahap. Kalau Indonesia mematok 2060 PLN, menurut Mas Darmo, mematok 2060. Saat itu juga saya tanya kepada Mas Darmo, kok dunia 50, yuk pasang 60 dari mana? Ya. Jawabannya menarik, karena memang ada sebagian kontrak-kontrak dengan IPP jangka panjang Ya. yang menggunakan batu bara dan kontrak ini baru berakhir di 60. Sehingga kalau Indonesia akan nutup di 50 batu bara, tentu breaching the contract. Ya, dan harus ada Akibatnya, kompensasi. ya, kompensasi. Sehingga lebih realistis kita memasang di 2060. Nah, ini akan dilakukan secara bertahap dan pilihannya pakai apa, ya kan? Pilihannya tentu energi yang baru dan terbarukan. Indonesia kan pilihannya ya surya, ya Geothermal. geotermal, ya. Atau kalau mau agak nyeleneh ya ke nuklir, ya kan. Tetapi dari banyak analisa, saya sendiri bukan ahli kelistrikan, ya. Di nuklir ini kata kuncinya adalah do we have compliance yang cukup, aturan regulasi yang cukup, karena tidak mudah, mahal sekali, walaupun ini menyajikan satu energi yang besar, yaitu nuklir. Seperti itu, Mas Angga. Jadi kita tahan di situ dulu karena Ya. terkait dengan energi nuklir sendiri itu menarik sekali untuk dibahas karena Ya. diskursusnya sudah puluhan tahun ya, udah 20 tahunan sudah digagas-gagas, cuman saya sepakat dengan panjenengan Mas, Ya. itu adalah compliance, kepatuhan. Kepatuhan. Sayangnya kita sendiri kayaknya masih belum ke sana Ya. dalam waktu dekat ya. Dan investasinya itu panjang, Mas Angga. Dari studi di banyak negara, persiapan untuk masuk ke nuklir itu 10 tahun. Persiapannya Ya, saja. persiapannya, belum pembangunannya, pembangkitannya. Persiapannya itu 10 tahun. Nah, sedangkan menurut saya nuklir sebagai alternatif harus mulai dipersiapkan. Sebagai alternatif ya. Sebagai alternatif harus mulai dipersiapkan. Tapi yang jelas-jelas ada, yaitu surya ya. Ini bisa mulai dibangun secara bertahap, menggantikan yang menggunakan batu bara. Ya. Gitu, Mas Angga. Jadi titip ya Mas ya untuk nyetrum-nyetrum ini Ya. ya. Agar kita nggak cuma nyetrum meriang tapi nyetrum enak lah gitu. Jadi masyarakat juga kan selama ini kita kan dapat kabarnya Mas, sebagai masyarakat kan listriknya naik, Ya, subsidi dicabut. ya, Jadi kita harapannya ternyata tata kelola di dalamnya kok ratusan triliun utangnya. Nah itu kan juga rasa keadilan kita nih sebagai masyarakat. Mungkin saya mewakili suara-suara teman-teman yang malas komen atau takut komen, takut hilang akunnya. Kita titip ya Mas ya untuk tetap di itu ya. Ya, untuk lapisan masyarakat paling bawah ya dengan 450 watt, kemudian 900 watt, rasanya subsidi perlulah. Masih tetap diperlukan. Berarti Mas sepakat ya untuk tetap dijaga. Dijaga, tapi untuk yang pemakaian di atas 2.200 dan seterusnya, katakan rumahnya Mas Angga ya 7.000, ngapain dikasih subsidi gitu loh. Nggak fair gitu loh. Tawan deh. Tapi itu ya, karena keadilan itu bukan sama rata ya, tetapi memang kita melihat daya belinya juga. Betul. Bagaimana pendapatannya seperti apa. Betul. Jadi titip ya Mas bagian itu. Nah terus Mas, setelah nyetrum-nyetrum pegel nih Mas ya, udah daripada kita pusing, tadi kan langsung ngegas. Cerita sedikit dong Mas, lagi ada agenda apa dalam waktu dekat ini? Iya, jadi minggu yang lalu ya kita melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur, Kaltim. Ya tujuannya urusannya batu bara, Mas Angga. Ya, di sana kan ada internasional Prima Coal. Ya, kita di sana disambut oleh direksi dari Mine ID sebagai holding, direksi dari PT Internasional Prima Coal. Ya, di sana nomor 1 kita mengawasi apakah Prima Coal, apakah PTBA, ya, jajaran direksinya juga hadir,
PTBA Bukit Asam sebagai produsen batu bara BUMN pemerintah, mereka melaksanakan DMO-nya enggak. Ya. Total produksi mereka kan kira-kira 30 juta ton. Ya. Ya, berarti mereka punya DMO 7,5 juta ton. Dari laporan yang dipaparkan oleh direksi, mereka bahkan menjual 11,56 juta ton untuk domestik. Di atas dari Di kewajiban. atas dari kewajiban ini, ya. Sehingga tentu DMO sudah terpenuhi. Kita kan di Komisi 6 tidak bisa ngawasi swasta. Ya. Itu urusannya Kementerian SDM untuk mengawasi swasta. Ya. Tapi yang BUMN kan kita punya hak. Ya. Ya, ini yang pertama. Dan yang kedua yang menarik adalah Main ID sebagai holding ini dapat durian runtuh nih. Dengan Karena kenaikan harga komoditas yang tidak masuk akal. Ya, Ya. bukan cuma batu bara, nikel semua naik. rata Misalnya, ya Mas, rata. komoditas. Oke. Ya. Keuntungannya 9 triliun. Ya. Dan 7 triliun diantaranya dari PTBA. Ya. Wah, Bukit aduh. Asam, ya. Waduh. PTBA mengalami peningkatan keuntungan 338%. Ini luar biasa sekali. Ya. Dan kembali lagi, ya, saya soroti masalah keuntungan ini. Ya, saya ngomong bahwa keuntungan ini muncul, kenaikan keuntungan ini muncul melulu karena harga internasional yang naik. Jadi bukan karena efisiensi. Iya, jadi tentu efisiensi harus lebih diperhatikan, ya kan? Karena kalau sudah naik pasti bisa turun kan? Bisa anjlok malah. Ya, dari 70 katakan naik sampai sekarang di 156 dolar per metric ton, ya. Ini tentu kudu diwaspadai, ya. Tapi direksi dari PTBA mengatakan produksi juga meningkat, ya, dari Galinya 24 juga. juta ke 30 juta. Nah, tapi yang kelihatan indikator yang paling kelihatan yang lain adalah harga saham, ya kan? Ini kan public listed company. Ya. Harga sahamnya tidak bergerak banyak, 2.800, 2.820, kan aneh. Poco-poco aja ya. Kiri kanan ya. Itulah keuntungannya naik 100%. 300%, 3 kali lipat lebih, tapi tidak tercermin sama sekali di harga saham. There must be something wrong di sini. Itu Iya kan? apa Mas ya? Nah, apa? Biasanya kalau dari sisi akademis, nomor satu adalah terjadi inefisiensi. Ya, sehingga perusahaan harus lebih banyak melakukan yang namanya operational excellence. Ini nomor satu. Ini bukan dari kacamata spekulan ya Mas. Ya. Ya. Dan yang nomor dua, harga saham itu mencerminkan prospek perusahaan ke depan, bukan melulu hanya kinerja saat ini. Artinya perusahaan tidak mampu mengkomunikasikan bagaimana prospeknya ke depan. Padahal prospeknya bagus sekali. 2020 itu 24 juta, 21 24 juta, kemudian 24 juta, 21 30 juta, dan tahun ini 2022 akan ke 36 juta. Ya. Harusnya kan ini meningkat dan cadangannya 8,58 miliar ton. Oke. Harusnya kan ini bagus sekali. Tapi kenapa tidak tercermin? Berarti perlu komunikasi yang bagus dengan investor. Ya, kalau tidak mampu mengkomunikasikan dengan investor, yang terjadi adalah investor tidak memandang perusahaan ini punya prospek yang bagus. Ya. Nah, kemudian ada dua hal lagi yang saya soroti. Nah, ketika Mas Angga nih dapat keuntungan yang luar biasa, ya 7 triliun, biasanya 2,4 triliun, sekarang tahu-tahu 7 triliun. Keuntungan ini kan harus diinvestasikan. Diinvestasikan di mana? Di core-nya dan di non-core-nya menurut saya. Di core-nya melakukan apa? Iya, aksi-aksi korporasi, akuisisi lah. Akuisisi tambang-tambang produktif yang lain yang tidak dikelola dengan baik, Ya. ya, itu dibeli sehingga cadangan resources-nya meningkat. Ya. Ya, dengan keuntungan ini jangan diam saja. Dan kedua di non-core-nya. Di non-core-nya misalkan mempersiapkan tenaga surya. Ya.
Ya kan? Ini kan trennya ke depan kan sudah kelihatan bahwa arahnya ke green energy. Ya, apalagi tadi sudah saya katakan bahwa ke depan 2060 akan ada zero emission. Ya. Berarti kan sudah harus diantisipasi oleh PTBA. Ya, bahwa ke depannya sunset nih bisnisnya. Ya. Kalau hanya menjual batu bara saja akan sunset. Maka keuntungan yang luar biasa harus diinvestasikan. Sehingga balance antara keuntungan masa kini dan persiapan sustainability dari bisnis di masa yang akan datang. Ini kalau di manajemen namanya konsep ambidexterity. Ini harus dilakukan oleh perusahaan. Itu adalah hal-hal yang saya sampaikan di dalam kunjungan spesifik kepada direksi Mind ID, direksi PTBA, dan direksi dari International Primaco. Dari paparannya Mas Haris yang panjang ini tuh saya jadi agak sedih sendiri sebetulnya. Ternyata jadi direksi itu udah ngasih kabar untung 7 triliun masih salah juga. Kan tugas kita Itu loh. mengawasi. Apa tuh tadi tuh langsung kayaknya beritanya belum udah bagus tapi kok masih salah juga Oh, iya. gitu. Jadi ternyata ada hal yang kita bisa kupas juga ya Mas. Betul, betul. Jadi Dari direksi indikator loh. waktu memaparkan itu kan dengan bangga. Pastilah. Yang paling senang kan kalau lagi untung pasti Iya. nggak dicecep. Iya. Ya. Tetapi kan kita melihat ya masih ada kan semata-mata tujuannya adalah meningkatkan nilai dari perusahaan ini yang pada gilirannya adalah meningkatkan kontribusinya kepada negara. Ya. Ya, saya kan dibayar untuk itu Mas Angga, Nah. ya kan? Maka tadi pas itu saya nggak berani motong karena maunya apa ini? Ada aja salahnya gitu. Ya, fungsi pengawasan kan harus Iya, iya. dijalankan, Mas Angga. Oke. Mas terus kemudian kan tadi udah kunjungannya ke Iya. Kalimantan. Iya. Dapil piye Mas? Ada rencana Iya, apa nih ke Dapil? dapil sampai saat ini belum Mas Angga, karena PR-nya masih banyak ya. Masa sidang ini pendek, 18 Februari akan berakhir. Masih banyak PR yang kita harus selesaikan di sini ya. Urusannya dengan Kementerian Perdagangan ya. Kita akan undang Menteri Perdagangan bicara soal minyak, bicara soal kenaikan bahan pokok yang lain. Kita akan undang Menteri BUMN ya. Kita lihat sejauh mana sih progres perkembangannya in-court settlement-nya dari Garuda seperti apa. Ya, kemudian restrukturisasi, holdingisasi BUMN perkembangannya juga seperti apa. Kita akan undang Kementerian Investasi bicara soal iklim investasi di 2022 dan ke depannya, termasuk di IKN seperti apa. Banyak hal yang kita harus selesaikan dalam masa sidang yang pendek ini. Juga tentu RDP dengan Pupuk Indonesia. Ya, kemudian RDP dengan Taspen dan Asabri. Ya, kita tahu ini sudah bermasalah secara hukum. Betul. Nah, kita jangan sampai ini terjadi lagi karena ini adalah uang rakyat Mas Angga. Sehingga ya kita harus lakukan pengawasan dari awal. Seperti itu Mas Angga. Jadi agendanya masih sangat padat ya Padat, Mas ya. Jadi sebetulnya kalau saya mau sambil menutup dengan cantik, banyak juga kerjaanmu ya Mas ya. Tapi saya disclaimer dulu loh. Jadi kita kalau take ini kebanyakan di luar jam kerja. Nggih. Itu ya Mas ya. Nggih. Jadi nggak pernah mengganggu Iya. atau nggak pernah bolos ya Mas Ya, ya. nggak pernah bolos. Ini Ha. di luar jam rapat. Iya. Selalu kita lakukan pada pagi hari. Jadi kerjaanmu lagi banyak Iya. sekali ya Mas ya. Memang ternyata Mas Angga ya nggak mudah ya jadi anggota DPR ya. Katanya enak tuh nggak Iya, juga ya iya, sebenarnya. katanya kan datang, duduk, Tanda dengar, tangan, absen, diam, duit kan ya, gitu ya. ha. Nggak seperti itu ya. Jadi ya kita masih ada harapan ya karena pada akhirnya teman-teman di dalam DPR sendiri kalau saya juga kadang-kadang challenging untuk narik Mas Haris untuk diskusi sama kita itu memang ngeri sekali menurut saya jadwalnya. Jadi memang selamat bekerja aja ya Mas ya. Ji, ji. Semoga jangan cuma dalam senyap, Ci. Asik. Tetapi tetap menggertak gitu ya Mas. Ji, ya, dengan Mas Angga, produktif ya. karena kembali lagi ya, saya dipilih oleh rakyat ya. Saya dibayar dari duit rakyat, maka tentu saya punya pertanggungjawaban hukum dan moral untuk bekerja untuk rakyat di dalam fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Dan ini ya masih baru kan saya Mas Angga, ya kan? Semoga semangatnya jangan Ya, padam ya Mas ya. saya juga
punya komitmen ya kedepannya juga akan tetap seperti ini. Ya, amin Mas. Terima kasih. Teman-teman, suwun sangat sudah menyaksikan sampai selesai di episode kami kali ini. Mas Haris, terima kasih. Terima kasih. Tetap sehat, selesaikan masa sidang ini dengan cantik. Nanti kita moga-moga ada kesempatan untuk bisa tag di dapil ya Mas Haris ya. Siap. Untuk bisa ketemu sama teman-teman di sana, para batir di sana yang selalu Iya. setia yang ngedukung kita. Jih. Salam sehat untuk kita semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.